lagi nih sama Bu Elsa. Gimana kabarnya di rumah? Semoga semuanya sehat terus ya. Tetap di rumah aja, keluarnya kalau ada perlunya. Oke, kita sudah ke pertemuan kedua, masih membahas bab 1, judulnya bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Di sini kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam penyelesaian masalah. Kita udah pertemuan kedua ya. Yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Jika A anggota bilangan real dan N anggota bilangan positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali. Nah, di sini kalau ada A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya, itu sebanyak N kali gitu loh. Jadi A pangkat N itu disebut dengan bilangan berpangkat, A-nya itu disebut dengan bilangan pokok, dan N-nya itu disebut dengan ekspon atau pangkatnya. Contoh, 2 kali 2 kali 2, berapa kali itu 2-nya? 3 kan? Nah, berarti 2-nya pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, 2-nya 3 kali, bukan 2-nya dikali 3, bukan ya, tapi 2-nya 3 kali gitu. Yang kedua adalah bilangan berpangkat bulat negatif. Jika A anggota bilangan real dan A-nya itu bukan 0, dan N anggota bilangan bulat positif, maka berlaku kalau A pangkat min N, kita ubah, kan itu pangkatnya negatif tuh, kita ubah mau dibuat dia jadi pangkatnya positif, berubah jadi 1 per A pangkat N. Jadi kalau dia tadinya negatif di atas, kalau mau diubah ke positif dia diturunin ke bawah gitu. Contoh, Bu Elsa punya 2 pangkat min 3. Biar pangkatnya menjadi positif, kan tadi 2 pangkat min 3. Biar dia jadi positif, diubah jadi di bawah, jadi penyebut. Jadi 1 per 2 pangkat 3. Sama dengan di sini 1 per 2 pangkat 3 itu apa? 2 pangkat 3 itu yang tadi, 2-nya ada 3 kali. 2 kali 2 kali 2, nah hasilnya 1 per 8. Contoh lain, Bu Elsa punya min setengah pangkat min 5. Biar pangkat min 5-nya berubah jadi positif, maka dia ditaruh di penyebut. Jadi 1 per min setengah pangkat positif 5 sama dengan 1 per, min setengahnya ada 5 kali nih, min setengah kali min setengah kali min setengah kali min setengah kali min setengah, sama dengan 1 per min 1 per 32. 32 itu dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Pembagian pecahan berarti dibalik, berubah menjadi min 32. Ini materi SMP ya, pembagian pecahan. Selanjutnya, bilangan berpangkat 0. Jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, Bu Elsa punya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Y pangkat 0 dikali X pangkat 0 sama dengan, yaitu 1. Jadi, semua angka, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Kayak gitu. Jangan ketukar. Kalau bilangan yang dipangkatkan 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Jangan ketukar. Kalau bilangan dipangkatin 0 hasilnya 1. Bilangan dipangkatkan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Jangan ketukar itu.
Selanjutnya ada sifat bilangan berpangkat. Nah, ini juga yang udah kalian cari nih pertemuan sebelumnya. Jika ada A dan B anggota bilangan real, kemudian ada P dan Q anggota bilangan bulat, maka berlaku beberapa sifat berikut. Sifat yang A pangkat P dikali A pangkat Q. Lihat, dia bilangan pokoknya sama, yaitu apa? Bilangan pokoknya itu adalah A. Kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya kalau tadinya dikali, jadinya ditambah. Contoh sifat yang kedua, yang B. A pangkat P dibagi A pangkat Q. Lihat, bilangan pokoknya sama enggak? Sama, Bu. Kalau dia bilangan pokoknya sama, yang tadinya pembagian, berarti pangkatnya ubahnya jadi dikurang. Kayak gitu. Tadi dikali jadi ditambah, kalau dibagi dia jadi dikurang. Syaratnya apa? Kalau bilangan pokoknya sama. Kayak gitu. Sifat yang ketiga, yang C, kalau ada akar A pangkat M, N, maka dipecahinnya menjadi A dipangkatkan dengan M per N, dengan A lebih dari sama dengan 0. Kayak gitu. Sifat yang keempat, yang D, kalau ada A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q, tadinya udah punya pangkat nih P, terus dia dipangkatin lagi nih sama si Q, maka pangkatnya itu jadinya dikali A pangkat P dikali Q, seperti itu. Sifat yang kelima, yang E, kalau ada A dikali B semua dipangkatin P, berarti adil nih, P-nya punya bareng-bareng nih. Si A punya pangkat si A punya pangkat P, si B juga punya pangkat P, kayak gitu. Yang selanjutnya sifat ke-6, yang ke F, ini tuh mirip juga sama sifat yang kelima. Jadi kalau ada A per B, dia dipangkatin sama P, maka P ini pangkatnya punya bareng-bareng, punya setiap mereka gitu. Jadi A-nya juga dipangkatin P, per B-nya juga dia dipangkatin P gitu. Jadi adil, P-nya punya pangkat semuanya gitu. Kemudian yang selanjutnya bahasa punya beberapa contoh soal. Yang pertama ada 81 pangkat 3/4. Gimana sih dia bentuk sederhananya? Berapa sih hasilnya? Begitu. 81 ini kita kecilin dulu. 81 itu kan 9 kali 9 ya, 9 pangkat 2 berarti. Bisa kecil lagi nggak sih? 9 itu kan 3 pangkat 3 ya. Nah berarti 81 itu adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4, tadi kan 81 nya diubah jadi 3 pangkat 4, kemudian dipangkatin lagi dengan 3/4. Menurut sifat yang sebelumnya yang udah kita pelajari, kalau ada pangkat dia dipangkatin lagi, berarti pangkatnya itu dikali gitu. 4 dikali 3/4, yaitu ini coretnya 4 sama 4 coret, jadi tinggal 3 pangkat 3 yaitu 3 kali 3 kali 3, hasilnya adalah 27. Nah, soalnya nomor 2, bahasa punya 3 pangkat 3 dikali 5 dikali 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi kalau ada pangkat di luar itu berarti dia dipangkatin lagi ya. Gimana sih penyelesaiannya? Bentuk sederhananya tuh kayak gimana sih? Dari sifat yang sebelumnya, kalau ada pangkat di luar, berarti ini 2 itu punya pangkatnya bareng-bareng gitu. Semua jadi dipangkatin sama 2 gitu. 3 pangkat 3 dia dipangkatin sama 2, kemudian 5 ini pangkat berapa sih? Itu 5 dipangkatin dengan 2, kemudian 2 pangkat 5 dia dipangkatin juga dengan 2,
Jadi 2 tuh adil, dia punya semuanya gitu. Ada pangkat, dipangkatin lagi, tadi berarti pangkatnya dikali gitu. Jadi 2 kali 3 yaitu 6, kemudian 5. Nah, ini 5 pangkat berapa ya? Kok nggak ada angkanya? Nah, kalau tidak dituliskan berarti 5 pangkat 1. Betul, 5 pangkat 1 dipangkatkan lagi dengan 2, berarti 5 pangkat 1 kali 2 yaitu 2. Kemudian 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 2, berarti 2 pangkat 5 kali 2 yaitu 10. Ini bisa diselesaikan lagi nggak sih? Kan ini dikali, Bu, tinggal ditambahin aja pangkatnya. Oh, nggak bisa. Ini bilangan pokoknya tidak sama, jadi pangkatnya nggak bisa ditambahin. Yang ini bilangan pokoknya 3, yang ini bilangan pokoknya 5, yang ini bilangan pokoknya itu dia 2, betul. Contoh lagi yang ketiga, Bu Elsa punya 2 A pangkat 3, B pangkat 5, C pangkat 2 dibagi 6, A pangkat 9, B pangkat 2, C pangkat 1. Gimana sih nyelesainnya? Nah, kalau kayak gini, kita harus kelompokkan berdasarkan bilangan pokok. Yang angka sama angka, yang A sama yang A, yang B sama yang B, yang C sama yang C. Kalau bilangan pokoknya sama, kan tadi udah contohnya. Kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya bisa kita operasikan. Gitu. Kita hitung dulu nih. 2 dibagi 6. Sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Berarti di bawah sisa 3. Nah, yang A sama yang A pangkat 3 dibagi. Tadi kalau dibagi berarti pangkatnya diapain? Dikurang, berarti A pangkat 3 dikurang 9. Sama yang B juga, B pangkat min 5 dikurangi 2. Dari sini ya, B pangkat min 5 dikurangi itu karena dia dibagi, dikurangi 2. Yang C juga sama, C pangkat 2 karena dia dibagi berarti dikurang pangkatnya yang bawah berapa? Min 1. Kita tinggal hitung, 3 kurang 9 min 5 min 2 berarti min 7. B nya pangkat min 7, C nya 2 min ketemu min berubah plus, berarti 2 tambah 1 yaitu 3. A pangkat min 6, B pangkat 7, C pangkat 3/3. Ini udah ini belum selesai. Kenapa? Karena dia pangkatnya masih ada pangkat yang negatif gitu. Jadi kalau bilangan berpangkat kita rubah sampai paling bentuk sederhana, yaitu pangkatnya sampai dia positif semua. Yang pangkatnya negatif tadinya di atas, biar dia jadi positif dia pindahin ke bawah. Tadinya dia pembilang nih, karena dia negatif, biar dia jadi positif kita turunin ke bawah jadi penyebut. Sama yang B juga, di sini B-nya pangkat min 7, biar dia jadi positif. Tadinya kan dia di atas tuh ya, di pembilang. Biar dia jadi positif, kita turunin dia jadi penyebut di bawah. Ada 3 dari tadi nggak berubah, tetap kita taruh 3. Yang C-nya karena dia sudah pangkat positif 3, berarti dibiarin dia tetap stay di tempatnya di atas, kayak gitu. Nah, jadi jawabannya adalah C pangkat 3 dibagi 3, C pangkat 3 dibagi 3, A pangkat 6, B pangkat 7. Ini adalah bentuk paling sederhana, seperti itu. Oke, itu penjabaran mengenai bilangan berpangkat. Mungkin kalau kamu ada yang kurang ngerti bisa tanya ke Bu Elsa, PC lewat WhatsApp boleh, atau tanya lewat komen di Classroom juga boleh.
atau komen di YouTube Bu Elsa juga boleh, kayak gitu. Nggak usah di-share, nggak usah di-like, pokoknya kamu tonton aja, pelajari lewat YouTube Bu Elsa. Oke, ini oleh-olehnya buat sampai ke pertemuan besok. Ada soal bagian A sama bagian B, kamu kerjain sendiri ya di buku matnya, kerjain sendiri, kemudian dikumpulin lagi di Google Classroom-nya, kayak gitu. Jangan lupa di bagian atas ada identitas nama dan kelas, kemudian kalian lampirkan juga foto kegiatan kalian lagi belajar sebagai bentuk absensi. Itu aja penjelasan Bu Elsa hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.